Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di hari Minggu ini. Biar kita pada saat ini mempersiapkan hati kita mau saat teduh sejenak. Kita mau melepaskan segala kepenatan kita, segala beban. Tuhan yang memegangnya, menanggungnya bagi kita. Kita mau berkonsentrasi dengan penuh hati, menikmati hadirat Tuhan pada saat ini. Zakaria 10 ayat 6 berkata, "Aku akan membuat kuat kaum Yehuda, dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali, sebab aku menyayangi mereka, dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku. Sebab akulah Tuhan, Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka." Ibadah minggu ini dilaksanakan atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan pujian, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Bapa kami ada di dalam surga, puji syukur kami naikkan padamu ya Tuhan, karena Engkau memberikan hari Minggu ini kepada kami lagi ya Tuhan. Kembali kami datang ke hadapan-Mu, bersekutu bersama walaupun dari rumah kami masing-masing. Terima kasih atas berkat-Mu seminggu ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk rezeki, terima kasih untuk makanan, terima kasih untuk keluarga, semuanya ya Tuhan. Kami ingin mengucap syukur bagi-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami akan mempersiapkan hati kami ya Tuhan, untuk mengikuti kebaktian-Mu, untuk siap Tuhan, untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, untuk siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang membentuk hati kami ya Tuhan, mulai kebaktian hari ini ya Tuhan. Izin kami untuk disegarkan dengan kuasa Roh-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita bacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kembali, berilah hormat kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hormat diberi bagi
Saat ini marilah kita bersiap-siap untuk mengakui segala dosa kita. Sebelumnya saya akan membacakan sebuah ayat Alkitab dari Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Biarlah ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mengakui dosa dan kesalahan kita dan meninggalkannya, karena Allah menyayangi mereka dan menyayangi kita yang mau mengakui segala dosa kita. Jangan keraskan hatimu, akuilah semuanya. Sebelum masuki doa pengakuan dosa, biarlah kita menyanyikan pujian bersama, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Sikapkan semua yang supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Sekali lagi, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami, selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Bapa kami di dalam surga, saat ini ya Tuhan, kami ingin menaikkan doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Kami ingin mengakui semua dosa yang telah kami lakukan seminggu ini, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, dalam otak kami, dalam hati kami. Segala hal yang tidak berkenan padamu ya Tuhan, segala hal yang seharusnya kami lakukan tetapi tidak kami lakukan. Semua hal yang seharusnya menyenangkan hatimu, tetapi kami memilih untuk tidak melakukannya. Ampunilah kami ya Tuhan. Inilah dosa kami. Kami ingin serahkan di hadapan-Mu. Tidak ada yang terselubung ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami teranjang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau menyucikan kami, membersihkan kami, sehingga kami layak Tuhan untuk datang ke hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 27 sampai 30. Marilah kita buka Alkitab kita bersama-sama dan kita bacakan bersama-sama. Amsal 3 ayat 27 sampai 30. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Ayat pembacaan Alkitab ini kembali mengingatkan kita pada saat kita tadi mengakui dosa kita. Janganlah menahan kebaikan dari orang yang berhak menerimanya. Pada saat dosa itu bukan berarti bahwa saat kita melakukan dosa, kejahatan, ataupun segala hal yang tidak baik. Tetapi juga saat kita tidak melakukan sesuatu, itu juga terkadang adalah dosa. Jadi kita harus berhati-hati untuk itu. Biarlah kita mengingat Amsal ini untuk mengajarkan kepada kita bahwa
kita harus melakukan apapun yang seharusnya kita lakukan. Marilah saat ini kita akan memasuki doa syafaat. Tapi sebelumnya, biarlah kita menaikkan pujian. Jalan Tuhan tidak terselami, tidak terduga kasih Tuhan, heran dan besar bagiku, tetapi arti kehadiran Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kita, itulah yang harusnya kita percaya. Mari kita naikkan pujian arti kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu aku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu aku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, rancangan-Mu sempurna dan penuh damai. Kami tidak perlu takut ya Tuhan, walau di tengah badai, di saat pandemi ini, saat kami merasa bahwa tidak ada harapan lagi, tapi di situ Engkau ada, Engkau hadir ya Tuhan. Engkau yang mengizinkan pemerintah kami untuk fokus dalam mengendalikan pandemi ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kebijaksanaan bagi mereka, dari yang tertinggi sampai terendah, semuanya bersatu padu bersama dengan masyarakat yang mau untuk disiplin dalam menjalankan prokes.
Dan juga Engkau yang mau mengizinkan percepatan vaksinasi ini bagi seluruh warga Indonesia dan juga seluruh warga dunia ya Tuhan. Kami percaya bahwa di tengah-tengah pandemi ini tangan-Mu ya Tuhan tetap menyertai kami. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi pemerintah dan masyarakat di saat-saat ini ya Tuhan, kami menghadapi cuaca-cuaca ekstrim, mungkin ada gempa bumi, mungkin ada tanah longsor, mungkin ada banjir di mana-mana ya Tuhan. Kiranya Engkau mengizinkan bahwa pemerintah dan masyarakat untuk lebih tanggap dan juga bisa lebih siap dalam menghadapinya. Dan mereka yang terkena impact dari bencana ini ya Tuhan, Tuhan yang mau sertai, Tuhan yang memberikan pertolongan melalui tangan-tangan yang rela untuk membantu mereka dengan rela hati ya Tuhan. Engkau berikan hati untuk terus mau bersuka cita di tengah badai, karena kami tahu ya Tuhan, hanya sukacitamu yang tidak akan hilang di saat-saat yang tergelap sekalipun. Yang terakhir ya Tuhan, kami berdoa untuk kesatuan hati jemaat Gereja Kristen Batu Hidup. Kiranya kami ya Tuhan memiliki hati yang terus rindu untuk mencari Tuhan di tengah-tengah pandemi. Di saat kami terkungkung di rumah, di saat kami mungkin tidak bisa kemana-mana, di saat kami merasa takut untuk kemana-mana ya Tuhan. Kiranya hati kami dipenuhi kerinduan untuk mau mencari Engkau melalui apapun juga Tuhan yang tersedia, melalui TV, melalui telepon, melalui internet, melalui komputer, apapun ya Tuhan. Kiranya Engkau yang pakai untuk mengisi kerinduan hati jemaat-Mu ya Tuhan. Dan juga buat para pelayan-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka semangat untuk tetap mau melayani-Mu ya Tuhan. Di dalam segala keterbatasan kami percaya Tuhan, semuanya mungkin hanya karena kasih-Mu, hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat yang kami ingin naikkan hanya kepada-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Biarlah saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Joni. Biarlah kita mau mempersiapkan hati kita, dan biarlah kita seperti lagu yang akan kita naikkan setelah ini, yaitu sedikit demi sedikit tiap sifat Yesus mengubah kita untuk menjadi semakin mirip dengan Kristus. Sedikit tiap hari, tiap sifat Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku. Dia ubahku, Dia ubahku. Seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, tapi ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku. Dia ubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, tapi ku tahu ku pasti sempurna nanti. Ku pasti sempurna nanti. Ku pasti sempurna nanti. Ku pasti sempurna nanti. Ku pasti sempurna nanti.
waktu dan tempat saya silakan kepada Evangelis Joni. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bertemu kembali dalam ibadah pada hari Minggu ini. Mari kita datang dengan segala sukacita, hormat dan takut kepada Tuhan. Dan kemudian bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, kita menikmati ibadah pada pagi hari ini. Saya harap saudara-saudara semua dalam keadaan baik-baik dan selalu di dalam perlindungan dan damai sejahtera dari Tuhan. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha penyayang, Bapa yang maha pengasih, Bapa yang begitu setia dan senantiasa mendampingi dan menyertai perjalanan hidup kami. Ketika kami terjatuh, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk bangkit kembali. Ketika kami berjalan serong, Tuhan kemudian mengingatkan kami untuk kembali kepada jalan Tuhan. Demikian juga pada waktu kami sedang di dalam berbagai pergumulan yang berat, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan pertolongan untuk setiap permasalahan yang kami hadapi. Kiranya kami boleh melihat setiap penyertaan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami hari ini boleh datang dengan segala keyakinan, dengan segala satu sukacita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang selalu dekat dan hadir dalam kehidupan kami. Demikian juga pada pagi hari ini, Tuhan sudah membuka hati dan tangan Tuhan untuk kami datang ke hadapan Tuhan. Ini kami anak-anak Tuhan, terimalah kami. Kami datang dengan segala keberadaan kami. Kami datang untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya ibadah ini boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah pada pagi hari ini. Karena kami datang untuk sekali lagi menyerahkan segala apa yang kami hadapi dalam kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami terus mau bersyukur dan bersukacita untuk setiap hal yang kami alami. Baik itu satu sukacita ataupun duka cita. Karena kami percaya di balik semua peristiwa itu, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang mengasihi Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Mohon berkat dari Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membahas satu seri terakhir dari Coram Deo dan Coram Mundo. Hari ini kita akan pikirkan bagaimana kita di tengah-tengah dunia yang berdosa, kita hidup melayani Tuhan. Hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebagaimana saya sudah jelaskan di dalam 2 minggu yang lalu, kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Dunia yang spiritnya, baik itu yang muncul dari pekerjaan iblis, pekerjaan setan, ataupun dari diri manusia, natur manusia yang berdosa, seluruhnya adalah ingin melawan pekerjaan Tuhan. Dan kemudian dosa bekerja dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga sekarang di mana-mana kita temukan dosa. Sehingga kemudian kita melihat, dan Alkitab mengatakan, istilah dunia itu diartikan sebagai sesuatu yang jahat, yang gelap, yang berada dalam kematian, dan yang selalu ingin melawan Tuhan, membenci Tuhan. Tetapi kemudian bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi seperti ini, di mana kita juga menjadi bagian daripada kegelapan dunia itu, kita adalah orang-orang berdosa. Tetapi kemudian Tuhan dengan anugerah dan kasih karunia-Nya datang kepada kita. Dan kemudian melalui inkarnasi Yesus, kematiannya dan kebangkitannya, Dia kemudian menebus kita dari keberdosaan kita. Memindahkan kita dari hukuman maut kepada kasih anugerah Allah yang terbesar. Mengangkat kita dari orang-orang berdosa, dari pemberontak Allah, kemudian kita diangkatnya menjadi anak-anak Allah. Maka kita lihat saudara, di dalam pengertian ini, dunia yang berdosa, tetapi sebagaimana saya jelaskan 2 minggu lalu, itu bukanlah untuk dunia yang harus dalam arti kita tolak seluruhnya. Yang kita tolak adalah spirit dunia yang berdosa, yang cenderung ingin terus melawan Allah. Tetapi dunia ini seperti Alkitab katakan masih menjadi milik Allah.
Dan kemudian dikatakan bahkan di Mazmur 19 ya, cakrawala langit itu masih menyatakan kemuliaan Allah. Hari meneruskan itu kepada hari. Ya, dan kita lihat seluruh ciptaan ini masih menyatakan kemuliaan Allah. Dan kemudian di tengah-tengah dunia yang berdosa ini dengan segala fenomena tetapi juga dengan segala keindahan yang sudah Allah berikan, disinilah kita berada. Maka orang Kristen tidak dipanggil untuk anti kepada dunia, untuk anti terhadap segala hal yang berada di dalam dunia. Tidak. Maka sebagaimana Kristus berinkarnasi masuk ke tengah dunia yang berdosa, demikian juga kita yang diselamatkan, kemudian kita memiliki satu tugas untuk masuk ke tengah dunia berdosa, dan kemudian di situ kita menyatakan kemuliaan Allah. Maka kemudian kita tidak menjadi orang Kristen yang anti kepada dunia, tapi justru kemudian kita memperluas wilayah penebusan itu kepada seluruh aspek kehidupan manusia, supaya dunia kemudian boleh dikembalikan menjadi apa? Seperti keadaan semula in the beginning, yaitu baik dan sungguh amat baik di hadapan Tuhan. Maka kemudian orang Kristen, kita semua, kita boleh menikmati segala hal yang sudah Tuhan izinkan itu terjadi dalam dunia. Jikalau kita memiliki kesempatan dan waktu, kita kemudian bersama keluarga menikmati keindahan daripada dunia, mungkin di daratan Eropa, ya, di Amerika atau di New Zealand atau di Australia, dan kemudian kita pergi naik gunung, kita menikmati keindahan misalnya pegunungan di negara Swiss, kita menikmati segala laut-laut yang kemudian Tuhan sudah cipta yang begitu luar biasa, dan kita menikmati keindahan semua hal-hal yang Tuhan sudah sediakan. Itu bukanlah hal yang mendukakan Tuhan. Dan kemudian kita bisa menikmati banyak hal. Kita bisa menikmati perkembangan daripada dunia, misalnya perkembangan daripada keindahan daripada dunia arsitektur daripada manusia, di mana sekarang hari ini banyak sekali tempat-tempat wisata yang menawarkan tempat yang begitu indah untuk kita datangin, kita kunjungi. Dan kemudian berbagai hal yang Tuhan izinkan itu bukan untuk semuanya ditolak, tidak. Tetapi banyak hal di tengah-tengah dunia ini yang masih kita bisa nikmati. Tetapi pada waktu kita menikmatinya, jangan lupa bahwa kita juga, ini adalah anugerah Tuhan. Ini bagian daripada kita menikmati kehadiran Allah di tengah-tengah dunia. Dan cara kita menjalani juga bagian daripada kita berespon terhadap anugerah Allah. Sekali lagi, kita tidak dipanggil untuk menjadi anti terhadap segala hal yang berada di dalam dunia. Tetapi justru ke dalam tengah-tengah dunia itu kita masuk, dan kemudian kita memancarkan sinar kemuliaan Allah. Kita hidup sebagai utusan dan agen daripada Tuhan. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita sebagai manusia yang berdosa tetapi sudah percaya kepada Kristus kemudian harus menjalani kehidupan kita. Bagaimana kemudian kita baik sebagai individu pribadi maupun sebagai satu tubuh Kristus bisa menyatakan satu hidup yang memuliakan Tuhan. Nah, saudara, mari kita baca beberapa bagian dari Alkitab. Saya akan mengulang 2 ayat yang sudah pernah kita baca di 2 minggu yang lalu. Yang pertama yaitu di Roma 12 ya. Saya akan baca ayat 1 sampai dengan 2. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu bagian pertama ya. Kemudian yang kedua kita akan langsung masuk di dalam Kolose 3. Kolose 3. Saya akan baca dari ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 10. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu.
Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Di sini ada istilah, saya minta saudara perhatikan, ada istilah pengetahuan yang benar, untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Perikop yang sama ditulis juga di dalam Efesus, ya. Di dalam Efesus kita akan baca apa yang dikatakan di dalam Efesus 4, yaitu tentang manusia baru. Kita akan lihat di Efesus 4 ayat 17, ya, dan sampai 24, ya. Manusia baru, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini dua istilah yang muncul lagi. Kalau tadi di dalam Kolose muncul pengetahuan yang benar, kemudian di Efesus muncul di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, saudara, bagian-bagian yang kita baca ini kemudian melengkapi apa yang dikatakan di 1 Yohanes juga. Dunia ini dengan segala nafsunya sedang lenyap. Dikatakan sedang lenyap. Ya, dan kemudian dikatakan di bagian lain, bumi dan langit ini sedang menuju pada kebinasaannya, sedang akan lenyap, dan nanti Tuhan akan berikan satu langit baru dan bumi yang baru. Di Petrus dikatakan kita ini sekarang seperti seorang pendatang. Kita hidup di tengah dunia sebagai seorang pendatang, seperti seorang musafir. Dalam arti ini hanya tempat sementara bagi kita. Nah, saudara, di bagian rumah tadi dikatakan jangan serupa dengan dunia. Ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, dan kemudian di dalam Kolose dan Efesus ada perbandingan, yaitu manusia lama dengan manusia baru. Manusia lama itu cenderung manusia yang bersifat seperti berkarakter seperti spirit dunia yang ingin terus berdosa. Manusia lama yang terus hidup di dalam kecenderungan daripada hawa nafsunya, di dalam kedengkian, di dalam kejahatan, hidup di dalam dosa. Ada keangkuhan, ada kesombongan diri, dan segala sesuatu yang berlawanan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Demikian juga di dalam Efesus dikatakan hal yang sama. Dan kemudian ada satu titik yang merubah seseorang, yaitu ketika apa? Perjumpaan di dalam Kristus. Maka dikatakan di Efesus, kamu sudah mendengar tentang Kristus, kamu sudah mendengar pengajaran daripada Kristus. Maka Yesus, waktu seseorang menerima Yesus, menjadi satu titik balik di mana kemudian manusia lama itu kemudian ditanggalkan dan kemudian kita mengenakan manusia baru. Nah, saudara, di sini ada proses transformasi, yaitu dari manusia lama menjadi manusia baru. Nah, di sini yang akan kita bahas hari ini, bagaimana proses transformasi itu berjalan supaya kita benar-benar hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, dikatakan berubahlah di dalam pembaharuan budimu. Kemudian dikatakan engkau dibaharui, ya, di dalam roh dan pikiranmu. Dan kemudian dikatakan tanggalkan manusia lamamu dan kemudian kenakan manusia baru. Nah, saudara, saya hanya akan membagi ini menjadi di dalam kehidupan kita manusia ada dua aspek, yaitu yang di dalam, yaitu kerohanian kita, spirit kita,
dan kemudian yang di luar yaitu tindakan-tindakan kita dalam arti karakter-karakter kita. Itu tadi yang dibahas di dalam Kolose dan juga Efesus. Nah, saya mau berangkat dari pengertian yang pertama, yaitu pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, maka kemudian harus ada perubahan di dalam diri kita. Nah, perubahan itu menyangkut apa? Menyangkut dua aspek. Perubahan yang di dalam ya, berkaitan dengan spirit, daripada pengertian kita, daripada pikiran kita, daripada perasaan kita, segala pemahaman kita tentang segala sesuatu, dan kemudian juga attitude kita dalam arti karakter, Nah, saya akan bahas di bagian yang pertama dulu. Nah, saudara, tadi saya katakan bahwa seseorang ketika menerima Kristus, maka kemudian masuk di dalam satu proses yang namanya transformasi. Transformasi itu adalah perubahan. Nah, kalau di dalam bahasa Yunaninya dipakai istilah metamorfo. Nah, kita tahu misalnya metamorfosis ya, itu seperti kupu-kupu itu tadinya dari kepompong ya, kemudian menjadi ulat kemudian kepompong dan kemudian akhirnya dia pecah keluar dari kepompong itu, kemudian dia menjadi kupu-kupu ya. Perubahan secara lambat, tapi betul-betul itu sesuatu yang kelihatan. Metamorfosis itu sesuatu yang kemudian berbeda dari tadinya ulat kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Nah, kurang lebih yang kita alami juga demikian. Maka kita mengalami satu proses transformasi, atau dalam Perjanjian Baru maka istilah juga ada satu pertobatan, di mana pertobatan itu sebenarnya bicara pertama kali adalah soal pembalikan arah. Nah, saudara, transformasi itu terjadi di dalam beberapa layer. Yang pertama adalah di dalam bicara tentang status. Nah, pada waktu seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan kemudian Allah memberikan kepada kita melalui Roh Kudus pemahaman pengertian tentang Kristus, tentang kematian dan kebangkitannya, maka kemudian kita menerima Yesus, waktu itu kita lahir baru, dan ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, pada saat seseorang kita lahir baru, itu adalah saat kita menerima baptisan Roh, yaitu pada saat kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Waktu itu terjadi satu proses transformasi yang dikerjakan oleh Allah sepenuhnya, yaitu apa? Merubah kita dari orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi orang yang dibenarkan. Kita mengalami proses pembenaran, yaitu justifikasi, dan ini seluruhnya dikerjakan oleh Allah, dan itu satu momen tersebut dan sudah dituntaskan oleh Allah 100%, itu sudah selesai. Maka kita yang menerima Yesus, pertobatan sejati, hari itu kita sudah diangkat sebagai anak Allah dan kita sudah menjadi orang yang dibenarkan. Ini proses transformasi pertama, yaitu transformasi dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan, dianggap benar oleh Tuhan. Karena apa? Karena di dalam Kristus. Nah, ini proses yang pertama, dan itu terjadi satu kali, dan itu berlaku untuk selama-lamanya, dan kemudian tuntas saat itu juga. Dalam arti status kita sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Jadi menegaskan sekali lagi prinsip keselamatan itu tidak bisa hilang. Nah, kemudian yang kedua, kita mengalami satu transformasi, sesuatu yang di dalam diri kita, yaitu transformasi pemikiran kita, perasaan kita, hati kita, dan ini bicara sesuatu yang esensial di dalam kehidupan seorang manusia. Nah, saudara, seorang Kristen yang sudah bertobat menerima Yesus harus mengalami proses ini terlebih dahulu, sebelum kemudian kita mengalami perubahan-perubahan karakter. Nah, apa yang terjadi di dalam proses yang di dalam ini? Ya, dengan segala tadi dikatakan di Roma 12, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kemudian dikatakan di Kolose dan Efesus, engkau dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ini menyangkut sesuatu yang di dalam. Berarti pikiran kita diubahkan. Dan kemudian kita tadi bertemu dengan 3 istilah di dalam Kolose 3 dan Efesus 4, yaitu pengetahuan yang benar, kemudian kebenaran, dan kemudian kekudusan. Nah, saudara, ini dipahami yaitu pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka kemudian terjadi kerusakan total di dalam diri manusia. Dan kemudian ada 3 hal mendasar yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa semula yang kemudian hilang. Dan 3 hal yang hilang itu bukan hanya rusak tapi hilang, yaitu pengetahuan akan kebenaran, dan kemudian kekudusan. Nah, 3 hal ini hilang.
Nah, 3 hal ini yang kemudian diberikan lagi kepada kita pada waktu apa? Pada saat kita percaya kepada Yesus. Pada saat kita lahir baru, kemudian kita mengalami satu proses transformasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dan kemudian 3 aspek tadi itu ditambahkan lagi kepada kita supaya kita menjadi sama seperti keadaan Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Maka kemudian kita ditambahkan yaitu apa? Pengetahuan akan kebenaran. Kita juga ditambahkan apa? Kebenaran itu. Kita menjadi orang-orang yang mencintai kebenaran. Kita menjadi orang-orang yang ingin terus mengetahui kebenaran yang Tuhan berikan, yaitu firman Tuhan. Dan juga apa? Kekudusan. Maka pengetahuan akan kebenaran dan kebenaran itu sendiri akan menjadi penuntun bagi kita untuk terus mengalami satu proses sanctification, yaitu pengudusan. Maka kemudian ketiga hal ini membuat kita akhirnya menjadi orang yang kemudian berubah arah. Pertobatan esensinya adalah pembalikan arah. Ya, kata Ibrani adalah siu, dan kemudian di dalam bahasa Yunani disebut sebagai metanoia atau metano. Itu berarti adalah pembalikan arah. Tadinya kita mengarah kepada dunia, dan kemudian sekarang kita mengarah kepada Tuhan, mengarah kepada surga. Ada pembalikan 180 derajat dari mengarah ke sana, dan kemudian sekarang kita mengarah ke sini. Nah, saudara, ini pertama kali yang terjadi dalam diri kita. Transformasi, yaitu bicara tentang pembalikan arah hidup. Dari mengarah kepada dunia, kemudian kita mengarah kepada surga. Ini yang dikatakan, pikirkanlah hal-hal yang di atas, perkara-perkara yang di atas. Karena yang di bawah ini adalah fana dan akan lenyap dengan segala keinginannya. Maka kemudian kita menjadi orang yang percaya, yang kemudian meski kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa, dunia yang terus ingin menyeret kita dalam keberdosaannya, tetapi kita memiliki satu tantangan, satu spirit, yaitu untuk terus hidup mengarah kepada Tuhan. Hidup yang ingin mempersembahkan seluruh tubuh kita sebagai ibadah yang sejati hanya kepada Tuhan. Maka inilah esensi daripada kehidupan seorang Kristen. Di tengah-tengah dunia yang berdosa, lingkunganku berdosa, tetapi aku harus tetap memiliki hidup yang mengarah kepada Tuhan. Aku menjaga kehidupanku sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Aku merubah pikiranku, perasaanku, dan segala penilaianku sesuai dengan prinsip Alkitab. Nah, maka saudara, pada saat seorang bertobat menerima Yesus, pertama kali perubahan yang terjadi harus bersifat esensial. Sesuatu yang mendasar dalam diri kita, yaitu apa? Misalnya, saudara, ada 4 pertanyaan besar yang sampai hari ini para filsuf juga tidak pernah bisa memberikan jawaban. Yaitu pertama, misalnya apa? Apa itu hidup? Apa arti hidup? Kemudian yang kedua, dari mana kehidupan? Yang ketiga, mau kemana kehidupan? Dan yang keempat, bagaimana cara kita menjalani kehidupan? Nah, saudara, 4 pertanyaan ini sampai hari ini seluruh filsafat dan kemudian seluruh agama yang lain tidak pernah bisa memberikan jawaban yang tuntas. Karena apa? Jawabannya hanya ada di dalam Alkitab. Kenapa? Karena hanya Alkitab satu-satunya wahyu Allah yang tertulis. Satu-satunya. Tidak, di luar Alkitab tidak ada lagi wahyu Allah yang tertulis. Maka kemudian kalau kita mengimani hidup ini apa? Hidup ini berasal dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan. Dan mau kemana hidup ini? Maka hidup ini akan menuju pada satu titik di mana seluruh rencana dan kehendak Allah akan digenapkan. Dan bagaimana kita harus menjalani kehidupan? Semuanya itu 4 pertanyaan itu. Apa arti hidup? Dari mana kehidupan? Mau kemana kehidupan? Dan bagaimana cara kita menjalani kehidupan? Semuanya sudah tertulis dalam Alkitab. Sekali lagi, di luar Alkitab kita tidak mungkin bisa sampai pada pengertian yang sejati tentang 4 pertanyaan tadi itu. Maka kemudian waktu seseorang bertobat menerima Yesus, kita juga harus mengalami satu transformasi, perubahan di dalam kita memahami 4 pertanyaan itu tadi. Apa itu hidup? Maka kemudian waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, kemudian kita menjadi orang yang akhirnya disentuh oleh kebenaran, dan kebenaran itu datang kepada kita. Firman Tuhan itu datang kepada kita. Kemudian kita mencintai firman Tuhan. Kemudian kita mencintai Alkitab. Dan kemudian kita merubah hidup kita, pandangan-pandangan kita berdasarkan apa yang sudah tertulis dalam Alkitab. Maka disinilah kemudian kita memiliki satu pandangan yang berbeda. Apa itu misalnya, apa arti hidup? Kalau tadi dunia menawarkan hidup ini adalah sesuatu yang nikmati saja, ini untuk sesuatu yang kita bersenang-senang. Hidup ini mengatakan hidup ini tidak dari mana-mana dan tidak mau kemana-mana. Tapi Alkitab mengatakan no, hidup ini dari Tuhan dan hidup ini bagi Tuhan.
Dan hidup ini akan berjalan secara manusia menuju penggenapan seluruh rencana dan kehendak Allah. Maka di tengah-tengah arus daripada pekerjaan Tuhan, disitulah kita berada. Maka kemudian seseorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan harus memiliki kembali pada pengertian apa itu hidup, dari mana hidup, mau kemana hidup, dan bagaimana menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Kita tidak lagi dikuasai oleh konsep-konsep dunia yang mengatakan apa itu hidup, dan mereka sebenarnya tidak memiliki jawaban tentang apa itu hidup dan mau kemana, dari mana, dan bagaimana cara menjalani hidup. Nah, konsep-konsep yang tadinya mungkin sudah tertanam di dalam pikiran kita, dalam diri kita sebelum kita menerima Yesus, maka ini harus ada perubahan di dalam sisi ini. Sesuatu yang internal, sesuatu yang sangat esensial di dalam kehidupan kita. Maka seseorang Kristen yang sudah bertobat menerima Yesus harus memiliki pandangan yang berbeda tentang segala hal. Tentang apa? Misalnya tentang apa itu pekerjaan, apa itu bekerja. Kalau hari ini dunia memberikan pengertian kepada kita, bekerja itu hanya untuk uang, untuk aset, untuk kapitalisasi aset. Dan kemudian Alkitab mengatakan tidak. Bekerja itu bagian daripada kita untuk menjadi makin mirip dengan Kristus. Dan kemudian misalnya apa itu keluarga? Mengapa kita menikah? Kalau dunia mungkin mengatakan ya kalau sudah umur sekian, ya kalau laki-laki mungkin umur 30, perempuan sudah umur 27, 28, ya itu mungkin sudah waktunya menikah. Kalau enggak nanti keluarga tanya, tetangga tanya, dan sebagainya. Apalagi dan seterusnya. Sehingga kemudian pernikahan itu seakan-akan hanya menjadi sesuatu proses di mana yang manusia alami secara wajar, dan itu merupakan, mungkin ada sebagian malah mengartikan lebih sempit lagi bahwa pernikahan itu hanya melulu sebagai kebutuhan biologis. Ya, dan kemudian ada kebudayaan yang lain yang mengatakan bahwa pernikahan itu hanya untuk semacam meneruskan tahta kekuasaan, ya, misalnya dari raja kepada anak dan seterusnya, sehingga kemudian seorang raja dia akan sangat sedih kalau dia tidak memiliki keturunan, atau seorang ratu, karena siapa nanti akan meneruskan kekuasaannya. Nah, saudara, itu berbagai konsep dunia tentang apa itu pernikahan, tetapi Alkitab memiliki definisi dan pengertian sendiri apa itu pernikahan. Pernikahan adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan, di mana melalui pernikahan sama juga dengan pekerjaan tadi, kemudian kita akan terus menggenapkan rencana dan kehendak Allah. Untuk apa? Untuk memenuhi seluruh muka bumi. Dan kemudian kita menjadi wakil-wakil Allah untuk mengelola alam semesta. Demikian juga apa itu Sabat? Hari ini kita beribadah bersama-sama, ya. Kalau mungkin konsep dunia hanya mengatakan ya kita sudah capek lah, dari Senin sampai dengan Jumat sampai dengan Sabtu kita bekerja terus, ya. Kita perlu refreshing, ya. Kita perlu satu hari di mana kemudian kita bisa melepaskan diri dari lelah kerja kita, dan kemudian kita menikmati ibadah. Dunia seakan-akan hanya memahami ibadah itu ya sebagai semacam itu event, momen refreshing. Hanya momen refreshing saja, ya. Dan kemudian mereka betul-betul melepaskan hari Senin sampai dengan Sabtu dengan hari Minggu. Kehidupan sekuler dengan kehidupan rohani itu dua hal yang berbeda. Ini konsep dunia. Tapi apa konsep kita, pengertian kita tentang ibadah? Hari ini kita datang bersama-sama, iman di dalam Kristus yang menarik kita untuk datang kepada Allah, dan kemudian kita menyatakan iman percaya kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk segala penyertaan, segala anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, kita menyatukan hati untuk mengangkat pujian, kita berdoa, kita hormat dan takut kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan kemudian kita menikmati kehadiran Allah. Saudara, Sabat, pernikahan, perkawinan, atau keluarga, dan juga pekerjaan, ini tiga struktur yang sudah Tuhan tetapkan sendiri sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Dan melalui ketiga struktur ini Tuhan ingin kita menjalankan rencana dan kehendak Allah. Dan kemudian Tuhan menginginkan melalui tiga hal ini kita semakin mirip Kristus. Maka pada waktu kita menjalani pernikahan kita ditantang untuk sifat dan karakter kita berubah. Ya, seperti Kristus mengasihi jemaat, seperti itulah seorang suami harus mengasihi istri. Seperti jemaat tunduk
kepada Kristus, seorang istri harus tunduk kepada suami. Demikian juga pada waktu kita bekerja itu bukan melulu bicara soal aset kapitalisasi, aset dinilai dengan uang. Tidak, Alkitab tidak mengatakan begitu. Melalui bekerja kita juga akhirnya memuliakan Tuhan. Kita melalui bekerja itu kemudian kita bertemu dengan banyak orang, di mana pertemuan kita dengan banyak orang itu membuat kita akhirnya diproses di dalam banyak aspek, sehingga kemudian kita boleh makin mirip dengan Kristus. Demikian juga waktu kita hadir, berrelasi, berkontak dengan orang lain, kita menjadi orang-orang yang juga mendorong orang-orang lain semakin mirip dengan Kristus. Demikian juga melalui pernikahan dan sebagainya. Ini konsep yang berbeda yang Alkitab katakan tentang berbagai hal yang esensial dalam kehidupan kita. Nah, saudara, sebagai orang percaya kita harus mengalami transformasi di dalam aspek ini. Sesuatu yang internal, pikiran kita diubahkan, pandangan-pandangan kita tentang kehidupan berubah. Bagaimana kita juga menjalani waktu-waktu kita. Demikian juga sekarang kita memiliki satu konsep yang berbeda tentang apa itu hidup. Maka kalau kita kembali pada pengertian Alkitab, saya percaya kita tidak akan membuang-buang waktu terlalu banyak untuk segala hal yang sia-sia. Kalau kita kembali kepada pengertian Alkitab, apa itu hidup? Yaitu bahwa hidup itu anugerah Allah. Kita tadinya yang harus masuk dalam hukuman kekal, kemudian Allah selamatkan, dan kemudian kita ditempatkan di dunia berusaha untuk menjadi wakil Allah, untuk mengerjakan panggilan Allah. Maka di situ kita menyatakan kemuliaan Allah. Maka kita tidak akan sembarangan menjalani hidup. Maka kemudian orang Kristen akan memiliki satu fokus yang jelas kemana dia hidup. Dan orang Kristen juga memiliki satu fokus yang jelas setiap hari apa yang dia kerjakan. Karena dia tahu hari ini Tuhan tambahkan satu hari lagi di mana aku harus menyaksikan kemuliaan Allah melalui apa? Melalui setiap hal yang aku ucapkan, aku pikirkan, dan aku lakukan. Inilah hidup. Demikian juga pada waktu kita bekerja, kita tidak lagi melulu soal duit. Hari ini uang begitu menguasai dunia, sehingga pada saat tanpa sadari waktu kita menyekolahkan anak-anak kita juga, ujung-ujungnya kita hanya memahami pendidikan sekolah itu, ujung-ujungnya adalah untuk bekerja cari duit. Ini bertentangan sekali dengan apa yang Alkitab katakan. Di mana kita memahami pendidikan itu satu hal yang penting, di mana kemudian anak-anak kita kemudian akan diproses juga di dalam karakternya, di dalam kepribadiannya, supaya mereka diproses kemudian menjadi semakin mirip Kristus. Dan kemudian talenta mereka, pengetahuan mereka, pikiran mereka akan dikembangkan sehingga kemudian mereka akan bisa mempersembahkan talenta apa yang Tuhan kasih kepada mereka untuk dikembalikan bagi kemuliaan Allah. Misalnya ada mungkin beberapa orang yang sangat jago dengan matematika, jago dengan fisika, dan kemudian mereka menjadi saintis-saintis yang begitu besar. Nah, bagaimana dengan kecerdasan mereka, dengan intelijensia mereka, kemudian mereka juga bisa melayani Tuhan di berbagai bidang. Misalnya ada mungkin menjadi astronot, menjadi seorang fisikawan, menjadi seorang matematikawan, dan kemudian dengan ilmunya itu kemudian dia memuliakan Allah. Itulah pendidikan, itulah sekolah. Dan sekolah itu bukan hanya bicara soal nanti akhirnya setelah sekolah yang baik, jurusan yang baik, dan kemudian gelar yang baik, masuk kantor yang besar, kantor yang baik, gaji besar, selesai. Nah, hari ini banyak orang tua memahami seperti itu. Nah, saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk memikirkan kembali waktu kita sudah menjadi Kristen, kita menerima Yesus, perubahan apa yang terjadi dalam diri kita. Apakah sekarang kita sudah memiliki pemahaman yang benar tentang apa itu hidup? Mau kemana hidup? Bagaimana kita menjalani kehidupan? Apakah kita sudah menjalankan sesuai dengan prinsip yang Alkitab katakan? Atau kita sebenarnya masih dipengaruhi oleh berbagai pikiran-pikiran dunia yang dulu sudah menguasai kita? Atau mungkin juga ajaran-ajaran daripada keluarga kita yang muncul dari tradisi turun-temurun, dan kemudian banyak pikiran-pikiran itu yang kemudian bertentangan dengan Alkitab. Nah, saudara, ini transformasi yang di dalam yang harus terjadi pertama kali. Setelah kemudian terjadi perubahan di dalam diri kita, dikatakan di dalam roh dan pikiran, baru kemudian itu transformasi yang kedua kemudian terjadi di mana? Di luar, yaitu berkaitan dengan attitude kita, berkaitan dengan mungkin karakter kita, bagaimana kita sifat, sikap, dan kepribadian kita. Itu yang dikatakan tadi, jangan lagi engkau menjadi pendengki, jangan engkau berkata dusta, jangan engkau kemudian melakukan banyak dosa, ya. Dikatakan manusia lama sudah engkau tanggalkan, dan sekarang engkau mengenakan manusia baru. Maka kemudian seseorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dia juga harus mengalami satu transformasi, yaitu kehidupan yang di luar yang bisa dilihat oleh orang di dalam sikap dan karakter kita. Misalnya, ya, banyak tadi misalnya tadinya suka berjudi, ya, setelah menerima Yesus kemudian dia stop berjudi. Yang tadinya mungkin suka mabok-mabokan, kemudian stop mabok-mabokan.
Yang tadinya mungkin suka gosip, suka ngomong kotor dan sebagainya, suka menipu, ya, suka memfitnah sana sini, suka bersaksi dusta, ya, suka dengan membicarakan hal-hal yang sia-sia dan sebagainya, dan kemudian itu berubah. Tetapi perubahan yang di luar ini harus dimulai dari mana? Dari perubahan yang ada di dalam. Nah, tapi sebaliknya hari ini seringkali kemudian waktu kita bicara tentang pertobatan, seringkali langsung kita bicara sesuatu yang di luar. Bukan berarti itu tidak penting. Itu sangat penting sekali. Sebagian Alkitab juga katakan itu penting sekali. Tetapi mari kita juga berubah di dalam diri kita. Maka kita memahami seluruh hal di dalam dunia ini sesuai dengan prinsip di dalam Alkitab. Nah, saudara, inilah yang harus terjadi waktu seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dia. Menanggalkan manusia lama dengan segala kelakuannya yang berdosa, dan kemudian kita mengenakan manusia baru. Saudara, dikatakan manusia. Manusia itu berarti bicara seluruh aspek, baik di dalam maupun yang di luar. Maka sekarang kemudian kita setelah percaya, kita memiliki satu pemahaman pengertian yang sangat berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Misalnya sederhana, kita tadi sekali saya katakan orang Kristen tidak dipanggil untuk menjadi anti dengan uang, anti dengan kekayaan, tidak. Tetapi kita, waktu kemudian Tuhan berikan kesempatan kepada kita menerima anugerah, kita memiliki uang yang banyak, harta yang banyak. Pertanyaannya, bagaimana kita memahami apa itu uang, apa itu harta? Kalau kemudian kita memahaminya, terima kasih Tuhan, ini anugerah yang Tuhan berikan kepada aku. Seharusnya aku tidak layak menerima, dan sekarang tapi Tuhan sudah anugerahkan kepada aku. Maka sekarang aku juga mau kembalikan lagi apa yang aku miliki ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka di sini, maka melalui apa yang sudah Alkitab ajarkan kepada kita, kita bisa memiliki satu penilaian, pemahaman, konsep-konsep yang sangat berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Maka sekali lagi, kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa, ya, coram mundo, tetapi kita juga coram Deo. Kita di hadapan Tuhan. Maka kehidupan yang Tuhan inginkan adalah kehidupan di mana kita bisa melayani Tuhan. Di dalam kehidupan yang sementara ini, kita dikatakan oleh Petrus kita sebagai musafir, sebagai seorang pendatang di dunia yang berdosa ini, di mana dunia yang berdosa ini sedang menuju kehancurannya, sedang akan dilenyapkan. Tetapi Tuhan ingin kita tetap hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, dan kemudian kita menjadi saksi-saksi Tuhan, hidup melayani Tuhan. Dan bagaimana supaya kita bisa melayani Tuhan dengan baik, dengan maksimal? Maka proses transformasi yang tadi itu harus terjadi. Maka sekali lagi, ini ada 3 tahap. Saya ulangi. Yang pertama adalah transformasi status dari orang berdosa menjadi orang benar, dibenarkan, menjadi dari hamba budak dosa kemudian menjadi anak Allah. Yang kedua adalah transformasi di dalam diri kita, di dalam roh dan pikiran kita, pemahaman kita yang berubah. Dan yang ketiga adalah transformasi di dalam attitude kita, di dalam sikap dan karakter kita. Saudara, ini perubahan yang harus terjadi di dalam diri kita. Kalau kita sudah mengalami perubahan ini, maka kemudian kita benar-benar bisa masuk dalam satu kehidupan yang berkenan kepada Allah. Yaitu kehidupan yang seperti yang dikatakan di Kolose dan Efesus tadi. Kemudian Tuhan menambahkan kepada kita kebenaran. Tuhan menambahkan kepada kita pengetahuan akan kebenaran. Dan kemudian pengetahuan akan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita masuk di dalam satu kehidupan, yaitu di dalam kekudusan. Nah, tetapi proses transformasi ini tidak akan pernah bisa selesai sampai nanti kita meninggal. Karena proses pengudusan itu memang tidak akan pernah selesai. Oleh karena itu kita perlu memiliki satu kesadaran sepenuhnya adalah bagaimana kita sudah betul-betul mengalami transformasi itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan kemudian oleh firman Tuhan. Maka kehidupan kita sebenarnya berjalan dengan Tuhan itu adalah kehidupan yang terus ditransformasi, yang terus ditransformasi dengan seluruh aspek kehidupan kita. Jadi bukan hanya yang aspek luarnya saja. Bahwa kalau tadinya suka judi kemudian tidak suka judi, itu baik sekali. Ya, di Jawa Tengah suatu saat ada seorang legend sekali, dia tukang judi, dari kecil sudah berjudi. Sampai suatu saat dia bertobat waktu sudah menjadi kakek-kakek, dan kemudian dia menyatakan pertobatannya dengan apa? Dia potong salah satu jarinya karena dia tukang judi. Dan dia bilang, dia berjuang bagaimana dia berhenti untuk judi. Dan kemudian akhirnya dia putus karena dia potong salah satu jarinya. Betul-betul dipotong saudara jarinya. Dan setelah itu dia bertobat. Ini kisah yang sangat terkenal di daerah, kalau tidak salah, di daerah Jepara. Baik ya. Tadinya suka judi, akhirnya tidak suka judi.
Tadinya suka ngomong kotor, akhirnya tidak suka ngomong kotor. Tadinya suka ngomong kasar seenaknya, kemudian akhirnya berubah menjadi orang yang bertutur kata halus dan lembut. Itu baik sekali. Tetapi jangan lupa ada perubahan di dalam yang harus terjadi. Yaitu apa? Tadi saya katakan pemahaman kita tentang segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Apa itu hidup, dari mana hidup, mau kemana hidup, apa itu pernikahan, apa itu bekerja, apa itu keluarga, apa itu ibadah. Dan bagaimana waktu kita hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat, apa tugas kita. Alkitab mengatakan kita adalah garam dan terang. Maka kita mengerti siapa kita di hadapan Tuhan dan kita mengerti siapa Tuhan yang kita sembah. Maka ini adalah perubahan yang lebih esensial, yang sangat penting, yang justru itu harus terjadi sebenarnya terlebih dahulu. Dan kemudian perubahan yang di dalam ini akan mendorong kita untuk kita berubah di luar. Tetapi permasalahan bahwa titik awalnya itu bisa dari mana saja, bisa dari luar, bisa dari dalam. Tetapi yang saya maksudkan adalah perubahan di dalam itu harus menjadi satu drive, menjadi satu kekuatan bagi kita untuk kita terus hidup lebih baik lagi, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ya seperti tadi saya katakan, yang di Jawa Tengah itu dia pertobatannya dimulai dari mana? Dari luar mungkin. Ya, dia bilang aku mau stop judi dan dia potong tangannya. Kemudian dia stop judi dan kemudian dia perlahan-lahan kemudian dia merubah, ya, merubah apa seluruh pemahaman tentang kehidupannya mulai berubah dan kemudian attitude-nya berubah. Saudara, inilah yang harus terjadi di dalam diri kita. Sebelum kita mengalami perubahan yang di dalam itu, maka perubahan yang di luar itu seringkali hanya berupa kulit. Seringkali hanya berupa kulit. Sehingga kemudian banyak orang Kristen meskipun di luarnya sudah berubah, tadinya kasar kemudian menjadi lembut, tetapi dia masih menjalani kehidupannya tanpa arah. Kenapa? Karena yang di dalam belum berubah. Dia belum memahami dengan sepenuhnya apa arti hidup dan bagaimana dia menjalani hidup. Bagaimana dia akan mengarah, bagaimana dia akan menuju, kemana dia akan menuju. Dia belum memahami perubahan itu. Saudara, Alkitab katakan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Di bagian lain dikatakan mari kita mengarah kepada perkara-perkara yang di atas. Ya. Jangan engkau mencintai dunia. Jangan engkau mengarah kepada dunia. Buanglah segala dusta, segala keinginan-keinginan dunia. Dan kemudian kita berubah menjadi memikirkan yaitu segala hal yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah kemudian akan menjadi satu drive di dalam kehidupan kita supaya akhirnya kita boleh memberikan kehidupan yang makin berkenan kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi saudara, kita jangan terjatuh sekali lagi di dalam semacam kontes kesalehan. Kita semua orang berdosa. Waktu kita masih hidup di dunia ini, kita masih akan tetap bisa berdosa. Maka perubahan transformasi ini bukan bicara soal bagaimana tingkat kesalehan itu dan kita kemudian mengejar tingkat kesalehan itu dan kemudian mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak. Tetapi transformasi itu berjalan di dalam pengertian ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan sudah memberikan anugerah kepadaku dan kemudian Roh Kudus mengerjakan penyucian, pengudusan, pembaharuan di dalam diriku. Maka perjalanan transformasi itu adalah bicara tentang bagaimana kita terus berespon secara benar terhadap anugerah Tuhan. Bagaimana kita terus menundukkan diri kepada keinginan Roh Kudus. Bagaimana kita terus peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Dan itu bukan bicara soal bagaimana kita mencapai kesalehan hidup. Kalau kita hidup transformasi dijalani dengan satu spirit kesalehan hidup, hati-hati. Kita akan tersandung di dalamnya. Dan kemudian kita akan bisa terjatuh seperti orang Farisi. Dia menonjolkan kesalehannya sebagai sesuatu pencapaian yang dia lakukan karena dia mentaati segala hukum Allah. Tidak. Saudara, kehidupan transformasi adalah kehidupan yang kita jalani di bawah terang daripada anugerah Allah. Di bawah terang daripada Roh Kudus yang mengubahkan diri kita. Semuanya itu adalah anugerah. Dan bukan karena kekuatanku, bukan karena kebisaanku. Tetapi karena Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam diriku. Kita hanya mau taat, mau setia, mau peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Supaya kita betul-betul bisa memberikan satu kehidupan yang ditransformasi secara benar oleh Roh Kudus. Dan kemudian kita memberikan satu kehidupan yang betul-betul akhirnya melayani Tuhan. Seperti dikatakan di Roma 12 ayat 1. Persembahkan hidupmu, tubuhmu sebagai ibadah yang sejati. Berarti seluruh hidup kita melakukannya, seakan-akan melakukannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, inilah coram Deo in coram mundo.
Kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa, tetapi kita menyaksikan kemuliaan Allah di tengah dunia yang berdosa. Kita melayani Allah seumur hidup kita. Melalui apa? Melalui setiap panggilan dan peran yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, tidak semua orang harus menjadi hamba Tuhan. Tetapi setiap orang harus memiliki satu spirit hidup sebagai hamba Tuhan. Masih ingat kata paidos, ya? Kata doulos itu adalah hamba. Tapi paidos itu adalah waktu kita mengingat karya anugerah Allah yang sudah mengangkat kita dari orang berdosa menjadi anak Allah. Kita bersuka cita. Terima kasih Tuhan sudah mengangkat aku sebagai anak Allah. Tapi sekarang aku mau melayani Tuhan seperti seorang hamba. Inilah kata paidos. Doulos adalah hamba. Tapi paidos adalah sebagai anak, status sebagai anak, tetapi hidup melayani Tuhan seperti seorang hamba. Itulah paidos. Nah, mari saudara, saya akan kembali mengingatkan kepada saudara, membawa satu spirit kepada saudara. Mari hidup terbaik bagi Tuhan. Di tengah dunia yang berdosa, kita sepenuhnya memikirkan bagaimana kita melayani Tuhan dengan segala profesi kita. Dimanapun kita berada, kita melayani Tuhan. Karena itulah panggilan kita. Mari kita menggenapkan apa yang Tuhan kehendaki waktu kita hidup di tengah-tengah dunia berdosa. Kita koram mundu di tengah-tengah dunia yang berdosa. Tetapi jangan lupa, mata Tuhan juga selalu mengawasi kita. Kita tetap hidup di dalam satu spirit koram diu di hadapan Allah. Di tengah-tengah dunia berdosa, kita melayani Tuhan sebaik mungkin. Dengan apa? Mempersembahkan seluruh tubuh hidup kita, seluruhnya. Pikiran kita, roh kita, kemampuan kita, talenta kita, apa yang kita miliki, keluarga kita, anak istri kita, semuanya kita boleh pakai semua itu demi kemuliaan nama Tuhan. Segala berkat yang Tuhan izinkan boleh datang ke dalam tangan kita. Kita boleh kembalikan sebesar mungkin bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itulah tujuan daripada Tuhan menyelamatkan kita, yaitu kita diselamatkan, kemudian kita untuk melayani Tuhan. Apa yang dikatakan melayani Tuhan? Berarti kita menggenapkan seluruh rencana dan kehendak Tuhan. Kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Maka pertobatan hidup seorang Kristen adalah hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Kita hidup di hadapan Tuhan. Untuk apa? Untuk menggenapkan seluruh rencana dan kehendak Tuhan. Yaitu hidup untuk melayani Tuhan. Memberikan kemuliaan yang tertinggi kepada Tuhan. Oleh karena itu, di dalam Katekismus Westminster, pertanyaan nomor 1 dimulai dengan apa tujuan hidup seseorang. Nah, ini kembali pada pengertian yang saya katakan tadi, hanya Alkitab yang bisa memberikan jawab. Yaitu bahwa hidup ini untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Untuk menikmati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ini dua hal yang tidak terpisahkan. Ini satu keutuhan. Sampai kita menikmati segala berkat Tuhan, kita menikmati segala kehadiran dan kasih setia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita juga akhirnya hidup melayani Tuhan, hidup untuk memuliakan Tuhan. Saudara, dengan demikian saya akhiri daripada seri khotbah tentang coram Deo dan coram mundo. Sekali lagi, kita hidup di hadapan Allah di tengah dunia yang berdosa, tetapi untuk memuliakan Allah, untuk melayani Allah. Mari saudara, kita kembali mengevaluasi sekali lagi apakah proses transformasi itu sudah berjalan dengan baik di dalam diri kita. Karena jika proses transformasi itu tidak berjalan dengan baik, maka kita akan sulit memberikan hidup untuk memuliakan Allah. Jika kemudian proses transformasi di dalam itu dan kemudian itu sudah terjadi dengan baik, maka kemudian itu akan mendorong transformasi kita di luar. Hanya dengan demikian kita bisa memberikan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kita bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang betul-betul mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk firman yang sudah boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Mengingatkan sekali lagi kepada kami bahwa di tengah-tengah dunia yang berdosa, kami memiliki satu panggilan yang jelas yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami, yaitu untuk hidup melayani Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Tetapi kami tidak mungkin bisa hidup memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan jikalau kemudian transformasi dalam kehidupan kami itu tidak terjadi secara penuh. Jika transformasi yang
di dalam kehidupan kami itu tidak terjadi secara benar. Seringkali kemudian kami hanya mementingkan proses transformasi yang di luar, yang kelihatan. Tetapi kemudian kami tidak memikirkan bahwa proses transformasi itu sebenarnya harus terjadi, yaitu di dalam roh dan pikiran kami, untuk pembaharuan budi kami, pembaharuan pengertian kami tentang segala hal, khususnya tentang bagaimana hidup kami harus kami jalani. Jika itu tidak terjadi, maka sebenarnya kami masih berada di dalam satu situasi, kami akan mudah terjatuh oleh spirit dunia yang berdosa. Oleh karena itu Bapak, kami serahkan sekali lagi anak-anakmu di tempat ini, sekali lagi melalui firman ini boleh memikirkan sekali lagi apakah mereka sudah mengalami transformasi di dalam diri mereka, di dalam pikiran mereka, dalam perasaan mereka, di dalam segala pemahaman mereka, dan itu akan mendorong proses transformasi perubahan yang terjadi di luar. Tuhan pimpin mereka dalam setiap pergumulannya, Tuhan akan menyertai mereka, dan Tuhan akan mendorong mereka untuk bertumbuh dalam Tuhan, dan kemudian bisa memberikan hidup yang terbaik bagi Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, hidup melayani Tuhan. Demikian juga kiranya Tuhan menyatakan berkat terus kepada gereja ini, sehingga gereja ini sebagai satu tubuh Kristus kami hadir bersama-sama untuk lebih memuliakan Tuhan. Dan Tuhan pakai gereja ini sesuka Tuhan. Tuhan pakai gereja ini menjadi kemuliaan yang lebih besar dan lebih besar lagi bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Johnny yang telah memberitakan firman Tuhan. Biarlah kita menyimpan firman Tuhan itu dalam hati kita, biarkan itu bertumbuh dan menjadi suluh untuk kehidupan kita di sehari-hari. Biarlah saat ini kita memasuki doa persembahan, kita mau menyanyikan pujian Ada Terang Dalam Hatiku. Ada terang dalam hatiku, pancarkan terang mulia, sungguh indah tiada bandingnya. Yesuslah terangku, terang indah, terang mulia. Ada suka dalam hatiku sejak ku lihat wajahnya, dan terang di hatiku. Ada kidung dalam hatiku, Kristus Tuhan ku puji. Suara hati tiada terdengar, ya tetap berkenan. Terang indah, terang mulia, ada suka dalam hatiku sejak ku lihat wajahnya, dan terang di hatiku. Ada girang dalam hatiku, penuh puji dan kasih karena berkat rahmat Tuhan yang telah diberikan. Ada girang dalam hatiku, penuh puji dan kasih, berkat rahmat Tuhan berikan. Hatiku gemarah, terang indah, terang mulia, ada suka dalam hatiku sejak ku lihat wajahnya, dan terang di hatiku. Mari kita naikkan doa persembahan. Bapa kami dalam surga, inilah sedikit dari berkat yang ingin kami kembalikan pada Engkau ya Tuhan. Begitu banyak berkat-Mu, begitu sedikit yang bisa kami berikan. Tapi terima kasih ya Tuhan, Kau berikan hati yang mau rela untuk memberikannya bagimu ya Tuhan. Tuhan yang pakai pemberian kami ini Tuhan, persembahan ini ya Tuhan, walaupun tidak seberapa, untuk pekerjaan-Mu di gereja ini ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang akan memberkati mereka yang akan menggunakannya dengan tanggung jawab, dengan rasa takut akan Tuhan, untuk menumbuhkan gereja-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada sedikit pengumuman pada hari ini. Kami segenap pengurus dan jemaat Gereja Kristen Padu Hidup pengen mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Hadi Pranata dan juga keluarga atas pelayanannya selama ini untuk Gereja Kristen Padu Hidup. Terima kasih untuk semua firman Tuhan yang telah diberikan. Terima kasih untuk teladan yang telah Dia berikan sebagai ayah, sebagai guru. Sungguh kita belajar banyak sekali dari Pendeta Hadi Pranata dan juga keluarga. Dan saat ini beliau akan mengajukan pelayanan di tempat lain.
Kiranya Tuhan yang terus memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati keluarganya, dan kita juga percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Marilah pada saat ini kita akan memasuki perutusan. Kita akan naikkan pujian kemana saja. Biarlah kita juga ingat bahwa di mana saja dan kemana saja, biarlah kita berkata, ku telah sedia. Pimpinan Tuhan tidak akan pernah salah. Dan biarlah kita percaya bahwa pimpinan Tuhan sempurna dimanapun juga. Kita naikkan pujian kemana saja. Kemana saja ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolongku Tuhan memikul salibmu, Tuhan pimpinanmu sempurna. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintahu. Kemana saja, sekali lagi. Kemana saja ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolongku Tuhan memikul salibmu, Tuhan pimpinanmu sempurna. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintahu. Saat ini marilah kita mendengarkan doa berkat yang akan dipimpin oleh Evangelis Johnny. Baiklah saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan menerima doa berkat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, siapkan hatimu, bukalah pikiranmu, bukalah jiwamu. Dan sekarang biarkan Tuhan boleh masuk dan bertata dalam hidupmu. Tuhan yang senantiasa menyertai kita, mengasihi kita. Kiranya Tuhan akan terus menuntun kita untuk menggenapkan seluruh rencana dan kehendak Tuhan yang sudah ditetapkan bagi kita. Dan sekarang terimalah berkat daripadanya. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia yang dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal yang sudah diberikan oleh anak Allah anak, yaitu Yesus Kristus, yang sudah mati bagi kita dan kemudian bangkit pada hari ketiga. Persekutuan, penghiburan, tuntunan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus hari ini berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus tercurah dan turun atas kita semua dan akan menyertai kita sampai Maranatha. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya ya Esa. Pohon selamat sumber berkat.
teduh kebaktian selesai. Marilah kita kembali bersekutu di minggu yang akan datang.